Ya, sakit secara dohir iya, sakit secara batinnya iya. Makanya jadilah orang-orang yang senantiasa siap untuk selalu belajar. Walaupun ya maaf, kita yang notabene umurnya sudah puluhan tahun, tidak masalah kalau memang itu wajib. Dalam hal ini Fatihah itu adalah bacaan wajib di dalam sholat, maka kita harus belajar. Tidak boleh lah saya malu, lalu kita nggak belajar. Ya, lalu bagaimana dengan sholat kita? Sedangkan selama ini kita sholat, dan apalagi sholat ini adalah amalan yang paling utama, amalan yang sudah barang tentu akan dihisab di awal. Nah, kalau bacaannya tidak benar, jangan sampai tadi kita menjadi sholatnya orang awam. Nah, yang tadi orang awam itu kan pahalanya hanya separuh. Kita nggak bisa mendapatkan hanya separuh. Sama kok, gerakannya sama, bacaannya sama, kita cuma dapat separuh padahal kerjanya full. Nah, istilah katanya, makanya kita harus menjadi orang pintar, menjadi orang yang cerdas ketika beribadah, dengan harapan kita mendapatkan pahala full sesuai proporsi kerja dari pagi sampai sore, tetapi digajinya hanya sekedar, maaf dengan segala hormat, separuhnya saja. Yang seharusnya 300.000 sehari ternyata digaji cuma 150. Kita akan komplain, jangankan itu, cuman tunjangannya dipotong sedikit, demonya nggak karu-karuan, apalagi dipotong sampai ya itu sama kita. Tetapi kan karena kesalahan kita, oh iya, bahwasanya saya mendapatkan separuh karena saya orang awam, karena saya orang nggak ngerti. Coba kita kalau paham betul bacaan Fatihahnya dibenerin dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan secara sempurna. Nah, itu salah satu. Wa makharijaha, makhrajnya jangan sampai antara ha dengan ha sama, antara a dengan a sama. Ini juga ngeri juga. Makanya ngapunten dengan segala hormat, saya pernah ngomong kan, ada orang alhamdulillah, misalnya alhamdulillah ya, saya mau makmum, bacanya alhamdulillah, mundur saya. Ya tetapi tetap saya sholat di situ karena memang sudah masuk, ya sudah saya tetap sholat, tetapi sendirian. Walaupun bareng dalam artian masuk jamaah, tetapi sendirian. Dalam arti ini adalah sholatnya sholat munfarid, tidak jamaah. Karena tahu bahwa imamnya salah membaca Fatihah. Kenapa? Salahnya di mana? Sangat salahnya sedikit, tapi fatalnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara ha dengan ha. Kalau ha itu kan keluarnya, mohon maaf, di atas dada, di ujung tenggorokan. Ha, hampir mendekati dada, tapi bukan di dada ya, di ujung tenggorokan sini. Tetapi kalau ha itu adalah di tengah tenggorokan, maka kita harus paham. Lah, kok ada orang mengucapkan alhamdulillah? Salah secara maknawiyah ya salah, secara kalimat ya salah. Dan yang lainnya, alhamdulillahirabbil alamin, ini harus jelas. Shod, sin, terus ta juga harus paham, bod sama wo. Nah, ini juga harus mengerti. Aduh, belajar lagi ikro. Ya memang harus belajar, bukan berarti merendahkan, bukan. Ayo kita belajar bersama, bukan berarti saya sok pintar, bukan, saya juga masih banyak yang salah kok. Tetapi jangan sekali-kali kita meninggikan egonya. Tetapi kita berupaya, yuk belajar bersama, kira-kira siapa nih? Saya pengen belajar. Kalau belajar di hadapan orang banyak saya malu, saya udah umurnya udah kepala 3 atau bahkan ada kepala 4, saya malu sama anak-anak. Ya sudahlah, ayo sebagai bentuk untuk tetap belajar, silakan sekiranya kepada siapa dan di mana yang sekiranya ayah baru belajar Fatihah kan malu juga di hadapan anak-anak. Ayo ya tetap kita harus menjaga harga diri lah. Atau mungkin kita belajar sama anak ya enggak masalah kalau emang kita mukanya tebal.